semuanya, perkenalkan saya Christine Noftasya Saragi dengan NIM 12431111063. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai membaca sastra anak dan teks informasi bermuatan lokal. Seperti yang kita ketahui, membaca adalah kegiatan memahami serangkaian simbol tertulis dan menafsirkan makna dengan tujuan memperoleh informasi dan pengetahuan. Seseorang menggunakan mata untuk menerima simbol tertulis tersebut seperti huruf, tanda baca, dan spasi, lalu menggunakan otak untuk mengubahnya menjadi suku kata, kalimat, paragraf, baik dengan bersuara maupun dalam hati. Dalam konteks pembelajaran di SD, proses membaca ini dapat diperkuat melalui bacaan-bacaan yang berasal dari cerita rakyat, legenda daerah, teks naratif yang mengandung nilai budaya setempat. Misalnya, siswa dapat diajak membaca cerita legenda asal-usul Danau Toba untuk melatih mengidentifikasi simbol tertulis tersebut sekaligus mengenalkan nilai budaya seperti tanggung jawab, keberanian, dan kejujuran. Dengan membaca cerita legenda asal-usul Danau Toba, seorang siswa mendapatkan pesan moral dari bacaan tersebut, yaitu mengajarkan kita untuk saling menepati janji, tidak mudah marah, dan saling menghargai, terutama keluarga kita sendiri. Dengan demikian, proses membaca itu bukan hanya sebagai proses kognitif saja, melainkan juga sebagai sarana untuk menyerap nilai-nilai budaya lokal. Adapun tujuan utama membaca teks bermuatan lokal adalah untuk mengembangkan keterampilan memahami bacaan secara kontekstual, mengenalkan dan melestarikan budaya daerah, menumbuhkan sikap menghargai terhadap nilai-nilai budaya kearifan lokal, dan melatih kemampuan berpikir kritis, empati melalui refleksi terhadap isi teks. Teks sastra bermuatan lokal merupakan karya imajinatif yang mengekspresikan budaya, emosi, dan pengalaman masyarakat suatu daerah melalui narasi, puisi, drama, dan bentuk artistik lainnya. Ragam sastra bermuatan lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran yaitu ada seperti cerita rakyat, legenda, mitos, puisi tradisional, novel, ataupun cerpen. Nah, cerita rakyat yaitu cerita yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi yang sering mengandung pesan moral, mitos, legenda, ataupun kisah asal-usul suatu daerah maupun suatu tempat. Contohnya itu seperti cerita rakyat Malin Kundang dan Danau Toba. Yang kedua ada legenda. Legenda merupakan kisah yang dipercayai sebagian masyarakat sebagai fakta sejarah meskipun bercampur unsur fantastis dan menjelaskan asal-usul suatu tempat atau suatu nama. Contohnya itu legenda Batu Menangis. Nah, yang ketiga itu ada mitos. Mitos adalah cerita sakral yang menjelaskan asal-usul alam semesta, dewa-dewi, fenomena alam yang memiliki makna spiritual seperti mitos Nyiro Kidul dan mitos naga. Teks non-sastra bermuatan lokal adalah tulisan-tulisan informatif yang menyampaikan fakta, penjelasan, analisis, atau opini tentang aspek-aspek tertentu dari suatu daerah. Jenis-jenis teks informasi bermuatan lokal yang dapat digunakan sebagai sumber belajar yang pertama ada berita lokal, yang kedua artikel sejarah daerah, yang ketiga laporan penelitian atau kajian budaya lokal, yang keempat ada biografi tokoh daerah, dan yang kelima ada panduan wisata kuliner daerah. Nah, berita lokal adalah laporan jurnalistik mengenai peristiwa atau perkembangan terkini yang terjadi di suatu daerah. Contohnya itu seperti tentang pembangunan di Kota Bandung. Nah, yang kedua ada artikel sejarah daerah. Artikel sejarah daerah adalah tulisan yang membahas tentang peristiwa masa lalu, tokoh penting, atau perkembangan historis suatu daerah. Contohnya, sejarah kerajaan Majapahit. Nah, yang ketiga ada laporan penelitian atau kajian budaya lokal, memuat hasil studi ilmiah atau semi ilmiah tentang adat, bahasa,
seni, atau kearifan lokal seperti studi mengenai upacara adat di Toraja. Nah, yang keempat ini ada biografi tokoh daerah yang mengkaji kehidupan tokoh-tokoh berpengaruh di daerahnya, baik dalam bidang sejarah, seni maupun politik. Contohnya itu biografi tokoh seperti Sultan Hasanuddin maupun Cuk Nyak Dien. Nah, yang kelima ada panduan wisata kuliner lokal, merupakan teks informatif yang membahas tentang makanan khas suatu daerah, tempat makanan terkenal, hingga proses pembuatan makanan tradisional seperti panduan cara pembuatan makanan tersebut. Membaca digital seperti e-book, artikel, kearifan lokal. Membaca digital adalah kegiatan memahami teks yang disajikan melalui perangkat elektronik seperti komputer, handphone, ataupun gawai. Kemampuan membaca digital sangat penting di era informasi saat ini, terutama dalam menggali dan memahami budaya serta kearifan lokal yang kini banyak terdokumentasi secara daring. Jenis teks digital bermuatan kearifan lokal yang pertama itu ada artikel populer tentang budaya daerah. Yang kedua ada e-book cerita rakyat digital. Yang ketiga ada blog tradisi dan gaya hidup lokal. Yang keempat ada artikel ilmiah populer, dan yang kelima ada teks visual dan multimodal. Unsur kearifan lokal dalam artikel dan e-book digital yang pertama itu ada nilai budaya, yang kedua bahasa daerah, yang ketiga cerita lokal, dan yang keempat ada kritik sosial dan ekologis. Langkah-langkah keterampilan membaca digital secara kontekstual berbasis kearifan lokal di SD. Yang pertama ada tahap pramembaca atau sebelum membaca. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara mental dan pengetahuan sebelum membaca teks digital. Adapun kegiatan pada tahap ini, yang pertama itu menelusuri latar belakang penulis dan sumber bacaan. Siswa diajak mengenal siapa penulisnya dan asal teks yang akan dibaca. Tujuannya agar siswa lebih kritis terhadap sumber informasi digital. Yang kedua, ada memprediksi isi bacaan dari judul dan gambar. Siswa menebak isi teks berdasarkan judul, gambar, atau ilustrasi. Tujuannya agar mereka mempunyai gambaran awal tentang isi teks. Dan yang ketiga, ada menghubungkan pengetahuan awal dengan budaya lokal. Siswa diharapkan bisa mengaitkan bacaan dengan pengalaman pribadi, tradisi daerah, ataupun lingkungan sekitarnya. Langkah yang kedua itu ada tahap selama membaca. Tahap ini inti dari proses membaca, di mana siswa berinteraksi langsung dengan teks digital. Adapun kegiatan pada tahap ini, yang pertama itu ada menggunakan strategi skimming dan scanning. Skimming adalah membaca cepat untuk memahami isi umum teks, sedangkan scanning adalah mencari informasi tertentu dalam waktu singkat. Langkah yang kedua itu ada mengidentifikasi istilah budaya dan kosakata lokal. Siswa menggali kata, ungkapan, atau simbol budaya yang muncul dalam teks agar lebih paham maknanya. Yang ketiga itu mencatat nilai-nilai budaya dan informasi penting. Catatan ini membantu siswa mengungkapkan pesan moral, sosial, dan budaya dari teks serta melatih mereka untuk berpikir kritis dan analitis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa membaca sastra anak dan teks informasi bermuatan lokal membantu kita mengenal, menghargai, dan melestarikan budaya daerah. Melalui cerita rakyat, legenda, puisi tradisional, ataupun artikel budaya, kita bisa belajar tentang nilai-nilai moral, kearifan lokal, dan identitas bangsa. Selain itu, kemampuan membaca digital juga penting agar kita memahami budaya yang kini hanya disajikan secara online. Jadi, membaca teks lokal bukan hanya untuk mencari informasi, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia.